Qala Ibn Atha'il As-Sakandari rahimahullah ta'ala, nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumi masyaikhihi wa talamidatihi fid dharaini. Amin. Sampai kepada Jalla, bermakna tanazzah. Jalla, maha suci Allah dari. Jalla maha suci. Hukmullah, hukmul azali, hukum Allah. Hukum Allah maknanya ketentuan Allah terhadap semua makhluknya. Ketentuan Allah terhadap semua makhluknya itu ada pada zaman azali. Dari dulu dan dahulu tidak berbatas. Hukum Allah atas dirimu yang akan menjadi ahli surga. Hukum Allah atas dirimu yang akan menjadi pengusaha sukses ahli surga. Hukum Allah atas dirimu yang menjadi pejabat ahli surga. Hukum Allah atas dirimu menjadi ulama. Ini dari dulu, dari zaman azali sudah ada. Sebelum diri kita menuntut ilmu dengan serius. Jadi ketentuan Allah akan dirimu untuk menjadi ulama sudah ada dari zaman azali. Maksudnya sudah dahulu dan dahulu. Ketentuan Allah sudah dahulu. Dan tidak akan berubah. Selagi seorang hamba sudah dicatat oleh Allah menjadi ulama, ya tetap akan jadi ulama. Dicatat bahagia akan bahagia. Tapi itu fi ilmillah. Dahulu. Di dalam pengetahuan Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau sudah begitu, Jalla maha suci Allah. Maha suci hukum Allah. Ayyandhafa ilal ilali. Untuk bersandar kepada illah. Sesaat illah itu disebut dengan sebutan sebab juga. Sebab dalam pembahasan qiyas nanti ala illah wal ma'lul. Sebab sama musabab. Nah, maksudnya ini ada hubungannya dengan hikmah sebelumnya. Untuk mempertajam agar kita semakin tajam, semakin jelas di dalam memahami bahwa doa yang kita panjatkan itu adalah tujuan. Dan jangan sekali-kali menjadikan doa itu adalah sarana. Kekuatan iman kita akan menggiring seseorang sampai kepada pemahaman bahwasanya doa adalah mukhul ibadah. Dan setelah itu seorang berdoa mengatakan di saat dia seorang memanjatkan doa, yang ia sadari adalah ini adalah hakikat makna penghambaan di saat aku mengadu kepada Allah. Aku tampakkan, aku panjatkan, aku mengadu kepada Allah dengan segala kekuranganku. Tingkat penghambaan yang tinggi. Ini sudah tidak berpikir apakah dikabul, tidak dikabul, bukan itu. Biarpun Allah sudah menjanjikan udhuni astajib lakum, jika engkau meminta, memohon kepadaku, berdoa kepadaku, niscaya akan aku. Iya, itu adalah dari sisi Allah. Dari sisi kita, lakukanlah panjatan doa. Karena itu adalah ibadah. Nah, kemudian Imam Ibn Talikin mangkas bahwasanya, jangan sekali-kali kamu berkeyakinan bahwasanya gara-gara doamu lalu kau jadi begitu, atau gara-gara usahamu kau begitu. Jangan. Lalu bagaimana lah ini? Hukmul azal. Keberadaanmu menjadi alim itu fil hukmil azali. Sudah dari dulu dan dulu tidak akan berubah. Bagaimana mungkin sesuatu yang dahulu adanya dikatakan terjadi karena sebab yang baru terjadi. Kita berusaha menuntut ilmu. Secara zahir di mata kita memang begitu, sesuai urutan waktu. Menuntut ilmu, belajar, hafal, menjadi alim. Jadi seolah-olah dalam bahasa manusia, bukan bahasa keyakinan, bahasa lesan kita adalah karena dia sungguh-sungguh maka dia menjadi alim. Kan begitu.
Karena dia makan, maka dia kenyang. Karena dia minum obat, maka dia sembuh. Sehingga dalam bahasa kita, sembuh karena obat ini. Tidak syirik. Karena itu bahasa lesan. Hakikatnya apa coba? Yang menyembuhkan adalah Allah. Seperti itu. Tidak beda dengan hal ini. Maka ini adalah penyempurna dari hikmah sebelumnya. Kalau sudah hukmul azal, Allah maha suci, maha suci hukum Allah itu, maksudnya tidak mungkin hukum Allah, ketentuan Allah yang dahulu itu ternyata terjadi sebabnya karena sesuatu yang baru. Ini secara keimanan, akidah. Maka Allah melakukan sesuatu bukan karena illat, bukan karena sebab. Tidak. Allah yang menciptakan semuanya. Jadi nggak ada illat. Jadi illah itu adalah sebab. Sebab diciptakan, sebab ini. Memang di dalam Al-Quran ada bahasa. Bahasa soal itu sebab. Tapi hakikatnya tidak. Seperti dalam bahasa manusia. Kita apa yang menyembuhkan ini sembuh. Itu adalah bahasa manusia. Hakikatnya begitu ahli iman. Tidak bisa mengatakan bahwa saya menyembuhkan dirinya adalah obat atau dokter. Nggak bisa. Biarpun secara zahir karena dia yang menjadi sebab. Maka kita nisbatkan kepada sebab tersebut. Yang menyembuhkan siapa sesungguhnya? Allah. Lalu kita berkata, saya sembuh, ini dokternya menyembuhkan saya. Enggak syirik kok, sebab kita punya iman kok. Tidak meyakini dia yang menyembuhkan secara sesungguhnya. Akan tapi dia yang dijadikan oleh Allah sebab untuk kesembuhan kita. Keberadaan dokter dengan doa tidak beda. Keberadaan dokter dengan usaha tidak beda. Dalam bahasa kita Allah telah menjadikan itu sebab. Makanya kalau seandainya sudah kita kukuhkan bahasanya Allah berbuat tidak ada illah, bukan karena sebab. Makanya keluar dari iman yang mengatakan Allah melakukan sesuatu karena ada sebabnya, ada illatnya. Enggak. Ini sangat berbeda dengan masalah illah al-ghaiyah yang pernah kita singgung dalam kesempatan berbeda, masalah illah al-ghaiyah. Bukan itu. Illah sebab. Jadi Allah berbuat sebabnya ini. Nah ini Anda enggak diperkenan, keluar dari iman. Kalau seandainya harus kita menerima bahwasanya ada illatnya, ada sebabnya. Allah melakukan sesuatu ada sebabnya. Karena banyaknya, misalnya adanya firman Allah yang di situ menunjukkan tentang sebab. Lalu bagaimana kita memahaminya? Jadi baik, anggap saja oke, bolehlah. Anggap saja Allah melakukan itu karena illat. Cuman kita ingin tahu illat itu, adanya illat, adanya sebab itu apakah dia ada dengan dirinya sendiri? Atau adanya sebab itu diadakan oleh Allah? Atau adanya sebab itu dahulu bersama adanya Allah? Ada 3 kemungkinan. Untuk memahami tentang masalah sebab atau illah tadi. Adanya illat tersebut, illah itu dalam bahasa Arab kalau diterjemahkan menjadi sebab. Illah itu dalam bahasa Arab. Bahasa kita ya sebab. Sebab dan akibat. Enggak bisa dipisahkan, ada sebab, ada akibat, ada sebab, ada akibat. Ada illah, ada maklul, ada illah, ada maklul. Baik. Illah, baik anggap saja oke, kita ngikuti saja. Padahal sudah kita pastikan tidak. Allah berbuat tidak karena illah, enggak ada sebab. Allah yang maha kuasa, enggak boleh. Allah yang maha kuasa dan apa yang Allah kehendaki akan terwujud dan tidak ada yang menghalangi kehendak Allah. Dan Allah tidak pernah terpaksa dalam melakukan sesuatu. Maka kalau pakai illah terpaksa dong. Gara-gara doa akhirnya Allah. Artinya begini seolah-olah Allah sebenarnya tidak akan menjadikan kamu begitu cuman karena kamu doa lalu dikasih. Nah ini. Maka dalam hikmah ini yang dianggap aneh, anehnya begini. Bagaimana doamu yang kau panjatkan di jam 9 malam di malam hari ini akan menjadi sebab pengkabulan doa yang menjadikan Allah dirimu seorang alim. Doamu hari ini besok kau diberi oleh Allah. Doamu minta nikah, minta rezeki, minta apa, malam hari ini memanjatkan doa dengan khusyuk. Dengan memenuhi syarat-syarat dikabulkan doanya.
Setelah itu besok pagi dikabul oleh Allah. Dalam pandangan kita adalah memang seolah-olah dikabul oleh Allah karena panjatan doa kita di saat ini. Akan tapi benarkah seperti itu? Bukankah engkau akan mendapatkan di esok hari sudah diketahui oleh Allah dari zaman dahulu, zaman azali, yang tidak ada batasnya? Bagaimana sesuatu yang baru kau hadirkan saat ini menjadi sebab sesuatu yang dahulu? Tidak mungkin itu semuanya. Artinya apa? Allah menjadikan mu'alim bukan sebabnya karena kamu belajar. Bukan sebabnya kamu bersungguh-sungguh, bukan. Karena memang Allah catat dirimu menjadi alim. Adapun kita ini berusaha, itu adalah masalah lain. Allah telah menjadikan sunnatullah. Sunnah yang harus kita titi. Dan itu bukan sebab. Sunnatullah ini adalah bukan. Sunnatullah harus kita titi. Sunnatullah bukan sebab yang setelah dilakukan langsung terjadi. Nah, sunnatullah Allah boleh saja melanggar sunnahnya. Allah yang punya kok. Sehingga ada namanya khariqun lil adati. Sunnatullah itu adalah api membakar. Manusia akan hangus kebakar. Tapi Allah yang punya api dan yang membakar adalah Allah. Maka tiba-tiba Nabi Ibrahim tidak berbakar. Nama keluar dari sunnatullah. Sedikit pelik ini masalah pembagian akidah. Aib, anggap saja. Oke lah Allah melakukan sesuatu karena ada illah, ada sebab. Lalu tanyakan sebabnya itu bagaimana? Keberadaan sebab ini atau illah ini bagaimana keberadaan illah ini? Apakah illah itu ada dengan dirinya sendiri? Enggak mungkin. Dalam pembahasan adanya Allah tidak mungkin Allah ada. Adanya sesuatu di semesta ini tentu dari tidak ada menuju ada, ini ada yang mengadakannya. Tidak mungkin ada sesuatu yang tidak diadakan. Dari semesta ini, yang ada pasti ada yang mengadakan. Yang mengadakan adalah Allah, keyakinan kita. Baik. Apakah illah itu ada dengan sendirinya? Kalau ada yang mengatakan, ya illah itu ada dengan sendirinya, maka setelah itu illah ini menjadikanlah sebab Allah melakukan ini, atau terjadi ini. Kalau ada yang mengatakan illah terjadikan sendiri, batil. Karena apa? Tidak mungkin adanya illah, kecuali ada yang mengadakannya. Baik, ini batal. Yang kedua adalah illah itu ada bersama zat Allah. Berarti illah dianggap sesuatu yang qadim. Qadimah dahulu. Dahulu, sedahulu zatnya Allah. Maka ini juga batil sebab yang maha dahulu hanya Allah yang maha tunggal. Tidak ada yang dahulu selain Allah. Maka illah sah yang mengatakan tidak benar. Yang mengatakan ilah dahulunya bersama Allah dengan sedahulu Allah, sedahulu ilat adalah dahulu bersama dahulunya Allah, maka ini adalah batil. Sebab yang dahulu hanya Allah saja. Tinggal satu. Ilah itu ada. Anggap saja Allah berbuat karena ilah. Tapi ilah ini yang membuat adalah Allah. Kalau yang ketiga ini, illah Allah melakukan sesuatu karena sebab dan yang menjadikan sebab adalah Allah, maka ini kembali kepada Allah, kepada makna Allah telah menjadikan sunnahnya, memberlakukan sunnah pada sesuatu. Seperti Allah menjadikan api pembakar. Seperti itu. Jadi semuanya berarti kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah ini, jadi gitu. Tapi berandai-andainya ini tidak berlaku. Ini seandainya kita anggap adanya ilah, yang benar seandainya dianggap adanya ilah, maka yang bisa diterima adalah yang terakhir. Bahwasanya ilah itu diadakan oleh Allah. Allah menjadikan api, makanya sebabnya sebab adi. Sebabnya sebab adi, kebiasaan api membakar. Dan seterusnya. Air memberikan kepuasan dan seterusnya. Tapi pada hakikatnya semua yakin dan tahu bahwasanya yang memberi itu, yang menjadikan membakar Allah. Makanya jika ada yang meyakini bahwasanya api membakar dari zatnya api itu sendiri dengan yakin, maka keluar dari iman. Sebab yang membakar sesungguhnya adalah Allah. Baik, kita kembali kepada pembahasan tentang hikmah. Sudah jelas artinya berandai-andai itu biarkan ini berandai-andai. Seandainya kita harus mengatakan adanya ilat.
Tapi tetap ilat yang pertama, kedua tidak sah, yang sah adalah ketiga. Maksudnya ilat diadakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini tidak bertentangan dengan akidah. Sehingga Allah telah menjadikan sebab terjadi padamu. Nah, terjadinya karena Allah juga. Allah telah menjadikan sebab terjadi padamu di tahun ini engkau belajar di pondok pesantren. Kemudian Allah telah menjadikan ini semua keberhasilan itu kesungguhanmu dalam menuntut ilmu di hari ini, hari berikutnya, tahun ini, tahun berikutnya. Ini telah Allah jadikan sebab engkau alim pada 5 tahun yang akan datang. Loh, tapi yang menjadikan Allah. Berarti semuanya kembali kepada fi'lullah, pekerjaan Allah Subhanahu wa taala. Itu tidak bertentangan dengan iman. Nah, kalau begitu kembali kepada hikmah bahwa Imam Ibn Athaillah As-Sakandari ingin memungkasi hikmah-hikmah sebelumnya agar semakin mantap di saat kita memanjatkan doa bahwasanya apa yang Allah berikan kepadaku di esok hari bukan sebabnya karena doaku. Sebab pemberian Allah kepadaku di esok hari sudah dari dahulu. Bukan karena doaku yang aku panjatkan saat ini. Dan doa yang aku panjatkan ini tidak lain adalah bagian daripada rentetan hukum Allah dan ketentuan Allah. Maka dengan kesadaranku semacam ini, aku di saat berdoa kepada Allah, aku hanya mendapatkan ridho Allah. Aku hanya ingin menampakkan kepada Allah kehambaanku. Ingin menampakkan di diriku tentang kehambaanku. Jadi menampakkan diriku. Aku ingin menyadarkan diriku kalau aku adalah seorang hamba. Sudah sampai di sini. Ini adalah ikhlas dalam memanjatkan doa. Agar tidak masuk menjadi golongan orang yang menjadikan doa itu sarana. Menjadikan doa sarana seolah ada pada akhirnya di saat sudah terpenuhi, terkabul hajatnya, dia tidak memanjatkan doa lagi. Bahkan kalau sudah orang pada tingkat ini, tingkat kemuliaan, kesadaran tentang doa, bahwasanya doa adalah hakikat ibadah, doa adalah tujuan, bukan doa adalah sarana. Maka lihat, nggak pernah akan muncul keluhan bahwasanya qad da'awtuhu wa lam yastajib li. Enggak akan ngomong begitu tuh, istijal buru-buru. Aku telah berdoa, aku tidak dikabul. Enggak pernah ngomong begitu. Jadi dia menganggap panjatan doa adalah ibadah seperti melakukan sholat dan yang lainnya. Kalau sudah orang martabat semacam ini, enggak akan pernah berpikir bahasanya kalau baca surat ini nanti dapat ini, kalau ini dapat pahala ini, dapat imbalan ini, dapat rezeki ini. Apakah salah kalau seandainya ada orang mengamalkan satu amalan untuk mendapatkan dunia misalnya? Dengar kabar salat duha banyak rezeki. Sampai doa yang dibuat pun adalah in kana rizqis sama fa anzilhu wa in kana ba'idan faqribhu misalnya. Oh, tidak sah, itu martabat orang, termasuk golongan ikhlas tapi kelas tertentu. Salat duha karena biar dapat fulus. Baca surat pagi setelah habis asar biar enggak melarat. Nah itu mengharapnya kan juga kepada Allah masih dianggap sebagai tingkat ikhlas. Tapi tingkat ikhlas kelas rendah. Ikhlas kelas tinggi adalah aku membaca karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan baginda Nabi itu memang diutus untuk bermacam-macam tingkatan manusia. Tidak semuanya setingkat Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, semua tingkat-tingkat kelas tinggi. Tidak, kadang tingkatnya orang kelas kuli kayak kita ini. Kalau tidak diberi iming-iming pahalanya begini, dapat begini, kita tidak berbuat. Memang kita kelas kuli. Bukan kelas tinggi kita. Maka Imam Ibn Athaillah As-Sakandari ingin mengangkat kita dari kelas kuli. Bukan itu kita aku berbuat dikasih oleh Allah ini, aku berdoa dikabul. Nah, kita menjadikan doa panjatan. Sehingga di saat dia sudah sukses, panjatan doanya tetap kencang. Bukan mengadu kepada Allah di saat dia punya masalah saja. Di saat dalam puncak kebahagiaannya pun tetap mengadu kepada Allah. Kenapa? Selalu dia pandai mencari sisi yang menjadikan dia semakin sadar kalau dirinya adalah seorang hamba. Di saat sakit, ya orang begitu mudahnya dia mengatakan kepada Allah, ya Allah, aku lemah di hadapanmu. Di saat diberi kekurangan mungkin begitu mudahnya mengadu kepada Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Sehingga penghambaannya adalah mudah ditampakkan pada dirinya. Tapi di saat diberi Allah kecukupan, susah. Kecuali bagi orang yang tadi makomnya tadi, makom di saat memanjatkan doa bukan karena aku ingin mendapatkan kekayaan, tapi aku memanjatkan doa karena aku ingin menampakkan penghambaanku di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka dia berdoa dan berdoa, memohon dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa? Dia tidak pernah melengok apakah bakal dikabul oleh Allah atau tidak dikabul. Seandainya dikabul, muncul lagi pekerjaan mulia baru lagi, mensyukuri karunia Allah Subhanahu wa taala. Seandainya tidak dikabul,
dia tidak pernah pusing, tidak pernah mengatakan Allah tidak mengabul doaku. Dan alangkah banyaknya hamba Allah hari ini, di saat berdoa dan berdoa belum dikabul, dia berkata, aku sudah 2 tahun doa ini, ternyata enggak mujarab ini. Baik. Jalla hukmul azali ayan dhafa ilal ilali. Maha suci, ini jauh. Tidak mungkin hukum Allah yang dahulu itu ternyata disandarkan atau terjadi karena ilat yang baru terjadi, yang baru dilakukan seorang hamba, enggak mungkin. Baik, maka gambarannya adalah yang meyakini bahwasanya yang membakar adalah Allah, bukan api membakar kertas. Yang meyakini bahwasanya yang memberikan kesembuhan adalah Allah, bukan obat. Bagi mereka kalau benar-benar mau merenung, sangat mudah memahami bahwasanya terjadinya engkau menjadi alim karena Allah menjadikanmu alim, bukan sebabnya yang lain-lainnya, bukan. Api kertas terbakar karena Allah membakarnya, kita sembuh karena Allah menyembuhkannya. Biarpun nanti pada akhirnya di dalam bahasa lisan kita, aku minum obat ini menjadikan aku sembuh. Tapi omong-omong orang ngomong begini jangan dikatakan kafir, syirik, tidak, sebab di hatinya ada keimanan. Karena sungguh-sungguh maka aku menjadi alim dalam bahasa kita, bahasa manusia. Sebab ada orang sungguh-sungguh nggak alim juga ada kok. Karena Allah tidak menghendakinya alim, maka alimnya seseorang karena Allah kehendaki. Baik, inilah yang bisa kami hadirkan pada kesempatan ini. Mari kita di dalam memohon kepada Allah, kita harus menyadari bahwa memohon, berzikir. Kan macam-macam berzikir. Ada orang membaca surat, membaca zikir biar kebal, ada atau tidak? Biar bisa ngilang. Anak santri biasanya. Santri yang ngantuk, santri pemalas dia. Biar begini jadi duit. Ya ini model-model Imam Ibn Athaillah As-Sakandari ingin menjauhkan kita dari hal-hal ini semacam itu. Jadi kita membaca doa-doa Ratibul Haddad, Wirdul Latif dan sebagainya itu karena Allah. Bukan karena hal-hal pemberian-pemberian yang ajilah, yang duniawi ini. Tapi akhirat. Cuma kan kita yakin sesuai dengan janji Allah yang Allah la yukhliful mi'ad, tidak pernah ingkar janji bahwa siapapun yang melakukan begini maka akan diberi. Allah yang maha kasih, Allah yang maha kuasa balas. Itu adalah memang keputusan Allah seperti itu. Tapi di saat kita melakukan jangan mengharap itu. Ini adalah tingkat tinggi, keikhlasan tingkat tinggi, ketulusan tingkat tinggi dalam kita beramal, sehingga dalam berbuat baik kita tidak mengharap tanpa pamrih, tidak mengharap dari Allah, tidak mengharap apapun selain Allah Subhanahu wa taala, selain ridha Allah Subhanahu wa taala. Bahkan bukan surga yang diharap. Biarpun kita diajarkan untuk kita minta surga. Karena di dalam surga itulah keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ini saja, semoga Allah memberikan kepada kita pemahaman yang benar.